Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana cognitive behavior therapy diterapkan pada pasien dengan masalah kejiwaan maupun dengan gangguan kejiwaan. Jadi pada prinsipnya cognitive behavior therapy itu berfokus bagaimana kita mengajak pasien untuk berpikir tentang perilaku yang telah dia lakukan terhadap suatu masalah yang dihadapi. Jadi kita mengajak kepada pasien untuk dia mampu mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang didasarkan dari mekanisme coping yang baik sehingga muncul suatu perilaku yang konstruktif, tentu saja seperti itu. Adik-adik semuanya, terkait terapi behavior cognitive therapy ini atau cognitive behavior therapy ini, ada banyak jenis cara yang dapat digunakan oleh seorang perawat atau oleh tim keperawatan untuk melakukan terapi kognitif. Salah satu cara yang bisa kita praktekkan yaitu teknik restrukturisasi kognisi atau restructuring kognitif. Di dalam terapi tersebut kita membuat sebuah tabel di dalam sebuah kertas yang di dalamnya nanti di situ ada tertulis tanggal, situasi emosi dari pasien atau klien, kemudian pikiran otomatis yang keluar, respon otomatis yang muncul, kemudian adalah respon rasionalnya, kemudian ada hasilnya. Seperti itu. Nah, ya baik teman-teman semuanya, pada prinsipnya terkait teknik yang ini reconstructuring kognitif, pada prinsip awalnya itu yang mengisi blanko atau mengisi tabel tersebut adalah pasien atau klien. Namun tidak menutup kemungkinan klien atau pasien itu tidak mau mengisi. Karena kenapa? Itu tadi ada pikiran otomatis yang keluar. Pikiran otomatis, cemas, marah, nah itu keluar. Kalau itu muncul, pasien tidak bisa fokus dalam mengisi tersebut. Maka ada alternatif. Kita sebagai seorang perawat memfasilitasi untuk menulis, pasien berbicara, menyampaikan secara pasien atau klien menyampaikan secara verbal, kemudian kita yang memasukkan ya, situasi emosinya apa dan seterusnya, seperti itu. Ya, sekarang kita urai satu persatu dari isi tabel tersebut. Yang pertama ada tanggal. Tanggal ini diisi adalah pertama kali seorang pasien atau klien merasakan munculnya masalah tersebut. Yang kedua adalah situasi emosi. Situasi emosi ini ditulis yaitu kejadian yang nyata yang menyebabkan ketidaknyamanan emosi. Yang kedua, pokok pikiran khayalan menyebabkan ketidaknyamanan emosi. Muncul di dalam pikiran pasien itu adalah sebuah pikir atau perspektif yang tidak nyata, makanya disebut dengan khayalan, yang itu memicu terjadinya emosi. Berikutnya adalah pikiran otomatis, adalah respon ya. Pikiran otomatis yang muncul itu adalah secara psikologis ya, apakah dia sedih, cemas, marah. Nah, itu nanti muncul di situ. Dan ada skala emosi dalam rentang tersebut. Apa saja nanti yang muncul skala emosinya, cemasnya berapa, sedihnya berapa, marahnya berapa persen dari itu. Nah, itu nanti diisi. Kemudian ada respon rasional. Jadi dari pikiran otomatis yang muncul itu
respon rasional. Yang rasional ki apa sih dari masalah itu, maka akan muncul rasionalnya. Kemudian berapa persen kepercayaannya terhadap dari respon rasional yang muncul. Nah, nanti akan kita contohkan. Nah, nanti adik-adik akan tahu apa tahu yang dimaksud dengan respon rasional itu adalah, atau mungkin lebih mudah adalah kita mempunyai persepsi positif dari suatu hal, dari suatu masalah, dari suatu kejadian, atau disebut dengan khusudon. Nah, dalam Islam itu ada istilah khusudon. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, setelah berpikir rasional tadi, hasilnya berapa? Terjadi penurunan enggak dari pikiran otomatis yang muncul tadi. Baik, adik-adik semuanya, ini sebagai contoh kasus ya. Jam 8 pagi ada seorang perempuan usia 21 tahun. Dia datang menemui seorang perawat. Dia menyampaikan bahwa adiknya yang berusia 19 tahun beberapa hari ini nampak murung. Lebih tepatnya 1 pekan dia nampak murung. Dia nafsu makannya menurun, tidurnya juga tidak baik, terlalu malam, kadang nggak tidur, dan nampak kelihatan lemah letih lesu. Nah, dari penyampaian itu kemudian perawat datang ke rumah dari klien tersebut. Ketika sampai datang, kemudian perawat melihat bahwa klien memang terlihat murung. Tadi diajak komunikasi dia masih mau, walaupun terlihat lemah, tapi dia tetap mau. Nah, kemudian akhirnya perawat mengkaji. Ya, salah satu dengan cara itu tadi, didapatkan hasil. Ya, baik teman-teman, itu tadi situasi emosi. Sekarang kita ke pikiran otomatis. Pikiran otomatis di siapa? Nah, pasien diminta apa toh yang setelah muncul tadi situasi seperti itu, apa yang dirasakan oleh pasien? Tanyakan, mbaknya kan berpikiran seperti itu tadi. Terus apa yang mbak rasakan? Apakah mbak marah, mbak cemas dan sebagainya? Ya, pasien mengatakan, saya marah, saya merasa cemburu, saya cemas, saya khawatir. Nah, oke, silakan. Kira-kira berapa persen mbak cemasnya berapa? Waktu mbak itu lebih yang mendominasi apa? Cemas, marah, jengkel, atau khawatir dan sebagainya. Nah, pasien tergantung nanti pasien jawabnya apa. Kalau pasien ternyata menjawab lebih cenderung ke masalah marah, jengkel saya, berapa persen kira-kira dari itu semua mbak? Kalau dinilai dari 0 sampai 100%. Nah, pasien jawab, pasien 50 tulis, bantu. Kalau pasien mau nulis silahkan, tetapi kalau pasien nggak mau nulis, kita yang nulisin. 50%, cemasnya 20%, kemudian jengkel, khawatir, takutnya katakanlah 30%. Ya, baik adik-adik, ini misalnya sesuai dengan tabel yang ada di video tadi di awal ya. Ada sebuah tabel di mana ada situasi emosi, pikiran otomatis, respon rasional, dan hasil. Nah, pada kasus ini itu adik-adik bisa tulis itu tanggalnya. Tanggal hari ini adalah 2 November. Maka adik-adik tulis tanggal 2 November 2021 jam berapa? Katakanlah misalnya jam 10 pagi. Nah, situasi emosi itu apa yang menyebabkan si perempuan itu tadi dia mengalami kondisi seperti itu tadi. Nah, itu tadi ada 2 kan, bisa ditulis oleh pasiennya atau kita menulis
Jadi pasiennya bercerita, dia menulis, kita tanyakan ke pasien, apa sih Mbak yang menyebabkan Mbak mengalami kondisi seperti ini. Nah, dia cerita, dia menceritakan misalnya di dalam situasi emosi itu dia menuliskan bahwa saya tidak diperhatikan oleh orang tua saya seperti dibuang oleh orang tua saya, seperti itu. Kemudian ada pikiran-pikiran atau khayalan dari pasien, misalnya si mbaknya bilang, katakan, ya buktinya saya sekarang ini oleh orang tua saya nggak pernah orang tua saya menanyakan, dibandingkan dengan kakak saya ditanyain, saya sekarang kalau saya sekolah saya nggak pernah ditanyakan bagaimana kabarnya, kemudian apa yang diberikan ke saya sangat beda sekali. Berarti kan memang saya itu seperti anak yang nggak diinginkan oleh orang tua saya. Nah, itu masuk di dalam situasi emosi. Kemudian yang berikutnya ada respon rasional. Kita ajak pasien untuk dia berpikir hal-hal yang khusudon atau hal yang positif. Nah, misal tuh kan tadi dia menyampaikan bahwa orang tuanya seakan-akan tidak memperhatikan dia. Kita ajak contoh nih, misal seperti ini. Baik Mbak, misalnya gini, namanya Mbak Dini ya katanya. Mbak Dini, coba Mbak Dini pertimbangkan, pikirkan. Mbak Dini sejak kecil sampai sekarang, Mbak Dini disekolahkan di mana? Nah, dan jawab, Mbak Dini satu sekolahan kan dengan kakaknya. Mbak Dini juga mendapatkan hal yang sama atau dari bapak dan ibunya. Nah, dan coba sekarang coba dipikirkan juga, tadi mbaknya Mbak Dini menyampaikan ke saya, memang sekarang ini masih secara ekonomi ekonomi keluarga memang sedang turun. Nah, kebetulan Mbak Dini mintanya juga pas kondisi seperti ini. Nah, mari coba kita pikirkan, apakah kira-kira Mbak Dini nggak mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya? Coba dipikirkan. Nah, kemudian respon rasionalnya pasien seperti apa? Dia mungkin akan berpikir, oh iya deh, mungkin sedang status ekonomi keluarganya turun. Oh iya, mungkin betul juga, mungkin bapak lagi nggak punya uang, ibu juga tabungannya berkurang. Ya sekarang karena saya masih kuliah, maka bapak banyak waktunya untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan saya dan kakak saya yang sama-sama masih kuliah itu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Contoh respon rasional, kita ajak pasien untuk berpikiran positif dari masalah yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang hasil. Mbak Dini tadi kita sudah ngobrol, sudah Mbak Dini temukan respon rasionalnya. Mbak Dini sudah berpikiran positif. Kira-kira kalau Mbak Dini berpikiran positif itu, sekarang rasa marahnya, cemburunya, cemasnya itu bagaimana? Berkurang apa tidak? Pasien akan menjawab dia berkurang dan sebagainya. Berarti apa yang kita bantu dengan terapi cognitive behavior terapi ini efektif kepada pasien. Sekali lagi, itu tadi adik-adik bagaimana cara kita menyampaikan cognitive behavior terapi kepada pasien, mengajak pasien untuk berpikir, mengajak pasien untuk menghadirkan nilai-nilai khusudan dan nilai-nilai positif, persepsi atau perspektif yang positif tentang masalah yang ada.